Baiklah sobat semuanya, secara resmi baru saja Kemdikbudristek ini mengumumkan mekanisme baru pengadaan atau seleksi P3K Guru tahun 2023. Apa kira-kira ini nanti akan sama dengan sistem yang ada di seleksi P3K Guru di tahun 2022? Ternyata di sini ada kabar gembira untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P1, P2 dan juga P3. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com. Yang mana di sini begini mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 P1 tanpa penempatan ini nanti bisa bergembira. Seperti yang telah disampaikan bahwasannya dari Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemdikbudristek, Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan total kebutuhan guru P3K di tahun 2023 ini sebanyak 601.286. Selain itu, pemerintah berencana untuk menyelesaikan 62.645 guru yang sudah lulus passing grade atau PG atau pelamar prioritas 1. Inilah yang tidak mendapatkan penempatan di P3K Guru 2022 tahun ini. Kebutuhan guru P3K tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan di tahun ini, terang Dirjen Nunuk dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan atau Fortadik di Jakarta hari Selasa 21 bulan 3 malam. Dia mengungkapkan seleksi P3K Guru ini akan dilaksanakan secepatnya, ini mengingat proses pemberkasan NI P3K untuk P3K Guru 2022 ini akan dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023. Nah, dengan akan selesainya proses rekrutmen P3K 2022, maka pengadaan baru ini nanti bisa dimulai. Dirjen Nunuk mengungkapkan pihaknya sempat ditanyakan mengenai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K di instansi daerah. Apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 ataukah nanti akan diganti dengan yang baru? Jika dibikin Permenpan RB yang baru, ujar Nunuk, otomatis waktunya ini akan lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Dan kalau kami berpikir kalau dibuat Permenpan RB yang baru lagi nanti akan memakan waktu yang panjang. Saya informasikan seleksinya dibuka bulan Oktober dan itu terlalu lama, terangnya. Untuk mempercepat rekrutmen P3K 2023 tambah Dirjen Nunuk ini, maka Permenpan RB ini tetap menggunakan yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan tidak akan dirubah. Artinya seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi pada tahun 2022. Dan selanjutnya, bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Dirjen Nunuk menyampaikan ada 3 cara ya, ini seperti di tahun 2022 kemarin. Yang pertama adalah seleksi penempatan. Itulah untuk teman-teman guru lulus PG atau pelamar prioritas 1 atau P1. Penempatan guru yang telah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 itu di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan lain yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru lulus passing grade pada seleksi P3K 2021, yaitu guru honorer K2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta. Ini adalah nanti langsung ditempatkan teman-teman seperti di tahun 2021 kemarin. Kemudian untuk mekanisme seleksi yang kedua itu adalah seleksi kesesuaian ataupun juga verifikasi atau yang sering disebut yaitu seleksi observasi. Ya, mana untuk seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan yaitu di mana kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan juga kepribadian. Kemudian pesertanya inilah guru honorer K2, kemudian guru honor sekolah negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Kemudian untuk mekanisme yang ketiga ini adalah menggunakan seleksi tes dengan cat UNBK. Ya, mana untuk seleksi tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural. Pesertanya adalah guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik, lulusan PPG. Kemudian guru honorer sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik.
Kemudian untuk P1 ini tanpa dites lagi, sedangkan P2 dan juga P3 ini saya belum tahu karena mereka kan tidak dites kompetensi teknis dan juga manajerial, dan mereka itu hanya diobservasi dan juga Pemda yang membuat rankingnya. Dirjen Unuk mengimbau untuk guru-guru P1 ini untuk menyiapkan diri untuk menghadapi seleksi yang digadang-gadang nanti akan segera dimulai ya di tahun 2023 ini. Dan berarti kalau misalkan menggunakan Permen PNRB yang lama, yaitu yang digunakan di tahun 2022, berarti di sini untuk proses pendaftaran dan juga mekanisme seleksi untuk P3K Guru di tahun 2023 ini nanti akan sama teman-teman dengan sistem seleksi yang di tahun sebelumnya. Sehingga ini seperti yang kemarin, yaitu tetap dibuka ya, yaitu untuk pelamar prioritas 1, prioritas kedua, 3 dan juga pelamar umum, manakala nanti masih ada sisa formasi. Nah, di sini untuk proses pendaftarannya nanti akan juga sama, yaitu terintegrasi di akun SSCSN kita. Ketika teman-teman nanti login atau membuat akun SSCSN, langsung akan tervalidasi dengan data Dukcapil, kemudian di filtering dengan data Dapodik. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat akun, maka berikutnya kita akan langsung terdeteksi apakah di sini kita itu nanti termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1, atau kita terdeteksi sebagai pelamar prioritas yang kedua, ataukah sebagai P3, ataukah sebagai pelamar umum. Tentunya untuk masuk dalam kriteria-kriteria dari masing-masing kategori pelamar ini adalah tentunya harus memenuhi persyaratannya ya. Untuk P1 lulus passing grade, kemudian P2 itu THK 2, untuk P3 ini masa kerja ini adalah minimal 3 tahun, dan juga pelamar umum ini adalah nanti menunggu sisa formasi. Nah, selanjutnya dari kesemuanya nanti juga akan mengikuti alur yang sama, yaitu ikut seleksi administrasi setelah melakukan pendaftaran, setelah klik tombol resume pendaftaran. Nah, selanjutnya setelah ikut seleksi administrasi, setelah lulus ya, maka langsung untuk mekanisme seleksinya. Untuk pelamar P1 atau P1 nanti langsung akan penempatan. Namun nanti untuk pengumuman penempatannya di mana tentunya sama dengan tahun ini, yaitu diumumkan ketika pengumuman kelulusan yang serentak ya. Nah, kemudian untuk penempatan P1 setelah nanti dilakukan penyesuaian formasi ya, ini sama dengan halnya di tahun 2022 ini. Ya, mana tidak bisa lagi menggeser guru induk dari sekolahnya, namun formasinya lah yang bisa ditarik. Nah, setelah penempatan P1 masih terdapat sisa formasi di masing-masing Pemda, tentunya sesuai dengan mapel dan juga linearitas ijazah kita ya. Dengan formasi itu maka akan dibuka untuk penempatan P2. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi dari P2, maka nanti akan diberikan untuk yang P3. Nah, ini sisa formasinya. Kemudian untuk yang P2 P3 menggunakan mekanisme seleksi observasi, artinya tidak ikut tes sama sekali, namun nanti akan diobservasi ya dari guru senior, kemudian pengawas sekolah, kepala sekolah, BKPSDM dan juga dinas pendidikan untuk dilakukan pembebutan. Nah, selanjutnya setelah kalau misalkan masih ada sisa formasi dari penempatan P1, P2, P3 akan dibuka kembali untuk formasi, yaitu untuk pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum nanti menggunakan mekanisme seleksi 1 NBK, tentunya ada 2 syarat untuk bisa lulus. Yang pertama itu adalah harus lulus passing grade ya, baik itu teknis, sosiokultural, manajerial ataupun juga passing grade wawancara. Nah, setelah lulus passing grade tentunya nanti akan dilakukan perankingan ya. Jadi kita harus lulus passing grade dan juga mendapatkan peringkat terbaik untuk bisa lulus yang pelamar umum. Oke, demikian sobat-sobatnya informasi ini ya. Semoga bermanfaat dan inilah merupakan sebuah kabar gembira. Artinya nanti kita tinggal ditempatkan saja. Oke, demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.